Kajian Fathul Bari ya syarah kitab Sahih Al-Bukhari. Ini Kitabur Riqaq. Kitabur Riqaq ini tentang melembutkan hati, yang maknanya yang melembutkan hati itu kebalikan dari apa yang difirmankan Allah ya, tentang orang kafir terutama. Di salah satu ayat itu Allah berfirman yang maknanya kurang lebih summa qasat qulubuhum, ya, kemudian hati mereka itu menjadi keras. Nah, apabila hati manusia itu sudah keras, maka Allah menggambarkan lebih keras dari batu, yang maknanya hidayah gitu ya, hidayah dari Allah itu akan nggak bisa masuk gitu karena hatinya itu keras. Ini maksudnya Imam Al-Bukhari ya, Kitabur Riqaq itu tentang melembutkan hati. Nah, apa dengan memiliki kelembutan hati itu maka hati menjadi mudah terbuka sehingga hidayah mudah untuk masuk. Nah, dengan hidayah masuk itu maka menjadi mudah itunya, menjadi bisa bahkan mudah untuk taat kepada Allah. Karena sebetulnya taat kepada Allah itu hal yang sulit, hal yang berat itu bagi manusia. Nah, hanya yang memiliki kelembutan hati yang bisa bahkan mudah untuk taat kepada Allah. Masih bab 51 ya, yaitu babu sifatil jannati wan nar, bab sifat surga dan neraka. Ya, Kak, ini bab ini cukup lama ya karena hadisnya memang banyak nih. Hadisnya ada 27. Yang kemarin hadis ke-13 dan ke-14 yaitu hadis yang menerangkan tentang syafaat, yang dua-duanya di sini dua hadis tersebut intinya yakhruju minan nari bisyafa'at. Nah, keluar dari dalam neraka itu karena syafaat. Kalau yang keluar artinya kan masuk dulu, masuk neraka. Nah, kemudian nanti keluar dari nerakanya itu karena syafaat. Ya, karena mendapatkan syafaat. Bukan artinya kalau dapat syafaat itu jadi sama sekali tidak masuk neraka dulu. Yang demikian juga ada karena beragam orang yang mendapat syafaat itu beragam. Ya, ada yang seharusnya masuk neraka dengan mendapat syafaat bantuan, arti syafaat itu bantuannya. Dengan mendapat syafaat dari Nabi tidak jadi. Karena syafaat dari Rasulullah SAW itu dibagikan kepada orang yang sebutannya ya, orang yang berhak itulahnya, orang yang berhak menerimanya. Yang berhak menerimanya itu adalah orang-orang yang masuk neraka. Kemarin juga ada di hadis riwayat yang lainnya yang menyebutkan bahwa syafaat Rasulullah SAW itu bagi orang-orang yang suka melakukan dosa besar, artinya ke neraka dulu dengan dosa besarnya. Nanti keluarnya itu dengan bantuan syafaat Rasulullah. Jadi setelah mendapat syafaat itu lebih cepat lah gitunya, keluar dari nerakanya lebih cepat. Tapi yang disebut lebih cepat itu hanya sedikit, sebetulnya hanya sedikitnya. Nah, termasuk kan orang yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka. Ini disebut di dalam sebuah hadisnya di Rasulullah SAW menerangkan demikian. Orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka itu adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu. Ini yang paling lama di nerakanya. Nah, ketika keluar dari nerakanya itu
karena bantuan, karena syafaat dari Rasulullah SAW, tapi kan tidak lama, artinya dia harus mengalami, dia harus masuk ke dalam neraka, disiksa di dalam neraka, ya sesuailah dengan dengan dosa-dosanya. Kalau seseorang yang memiliki iman hanya sebesar debu di dalam hatinya, kita bisa bayangkan kan amalnya seperti apa dengan iman sebesar debu. Bahkan orang ini disebutnya tidak memiliki apapun untuk memasukkannya ke dalam surga selain hanya iman sebesar debu. Inilah orang yang paling lama di neraka. Nah, orang seperti ini pun, orang yang paling lama di nerakanya pun dapat syafaat. Hampir abadi, mungkinlah gitunya, hampir abadi itu berapa lama? Akhirnya keluar juga. Nah, setelah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Adapun orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, orang-orang yang mendapat hisaban yang ringan, itu tidak dibantu dengan syafaat Nabi, mereka sudah masuk surga sendiri. Ya, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan orang-orang yang mendapatkan hisaban yang ringan, nah ini dua kelompok orang yang pasti tidak ke neraka dulu. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu karena amalnya, bukan karena syafaat Nabi. Orang yang mendapatkan hisaban yang ringan itu yang dihisabkan amalnya, ya karena amalnya demikian. Maka dengan amalnya sendiri mereka ini tidak ke neraka dulu, langsung masuk surga. Itu tidak dengan syafaat Nabi. Nah, syafaat Nabi itu, nah ini sesuai dengan isi hadisnya kemarin ya, yang keluar dari dalam neraka itu yakhruju minan nari bisyafaat. Akan keluar dari neraka itu dengan syafaat. Itulah kemarin tak intinya ya, keluar dari dalam neraka itu dengan syafaat. Jadi syafaat itu bagi mereka itu yang masuk neraka terlebih dahulu. Adapun syafaat Rasulullah SAW ini untuk orang yang Allah nyatakan masuk neraka dan abadi, nggak ada syafaat bagi mereka. Buat apa? Karena mereka kan nggak akan keluar. Nggak akan keluar ya dari dalam neraka orang yang Allah menyatakan di dalam Al-Quran itu yang fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, mereka masuk neraka jahanam dan abadi di dalamnya, nggak ada syafaat. Nah, sekarang nih berikutnya nih hadis ke-15-nya dari urutan yang ada di sini. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an-nar yaqulullahu man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min imanin fa akhrijuhu fayukhrajuna qadim tuhishu wa adu humama fayul kauna fi nahril hayati fayanbutuna kama tanbutul hibbatu fi hamilis sail. Sebentar nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala ahlul jannati al jannata, apabila orang yang harus, katakanlahnya, apabila orang yang memang seharusnya masuk surga sudah masuk surga, kemudian penghuni neraka itu sudah masuk neraka, berarti selesai ini. Kan ini akhirnya, akhir dari, belum akhir sih sebetulnya. Karena manusia itu kan pada akhirnya akan mengisi, menempati dua tempat, surga dan neraka. Nah, di mana di surga ini abadi, kemudian di neraka juga abadi. Nah, tapi kan ada juga yang masuk neraka tapi tidak abadi. Nah, kalau yang ini nih ya, apabila yang harus masuk surga itu sudah masuk surga,
kemudian yang harus masuk neraka itu sudah dimasukkan itu ke dalam neraka. Allah berfirman, man kana fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min iman fa akhrijuhu. Barang siapa yang atau barang siapa di dalam hatinya ada sebesar debu saja dari iman, atau barang siapa di dalam hatinya ada iman meskipun hanya sebesar debu, fa akhrijuhu, maka keluarkanlah oleh kalian. Fa yukhrajuna, kemudian mereka fayakhrujuna, kemudian mereka keluar dari dalam neraka, qadim tuhisu, dalam keadaan itu ya mereka keluar dari dalam neraka setelah mereka terbakar dan menjadi abu, di sini disebutnya ya. Hancur sebetulnya kan orang yang di dalam neraka itu hancur. Dikeluarkan dari dalam keluarlah mereka dari dalam neraka setelah terbakar itu sekian lama, wa'adu humama, dan menjadi abu, menjadi debu, fayul kauna finahril hayati, kemudian dilemparkan atau dimasukkanlah ke Nahrul Hayat namanya. Ini tempat apa namanya bersih-bersih, itu tempat bersih-bersih, membersihkan diri. Nah, dimasukkanlah ke Nahrul Hayat, fayan butuna kamatan butul hibbatu fi hamilisail. Kemudian muncullah dari dalam dari dalam Nahrul Hayat tersebut, muncullah dalam keadaan bersih. Ini kan tempat bersih-bersih, makanya begitu muncul dari sana itu bersih. Seperti, nah di sini Rasulullah menggambarkan bersihnya itu seperti tunas yang keluar dari dalam benih biji. Awal itu muncul, kita mungkin kita bisa bayangkan seperti ini. Kalau kita melihat biji apapun lah itu kita lemparkan ke dalam tanah, ternyata biji ini tumbuh. Nah, dari dalam biji itu kan keluar tunas disebutnya. Nah, muncullah tunas ini yang akan menjadi pohon gitu kan nantinya, keluar dari dalam biji. Nah, pertama keluar itu tunas itu mengkilat, bersih mengkilat. Meskipun itu ada di tanah gitunya, tunas yang baru keluarnya itu mengkilat, bersih mengkilat. Putih kekuningan mungkin gitulahnya, ini tunas yang keluarnya ini putih kekuningan, putih kehijauan, tapi bersih mengkilat. Itu analogi dari Rasulullah SAW ya, bagaimana bersihnya itu seseorang yang muncul dari Nahrul Hayat setelah waktu dimasukkan itu kan dalam keadaan gosong karena sudah disiksa, dibakar di dalam neraka entah berapa lama. Di sini nih yang disebut di hadis ini yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka, yaitu orang yang hanya mithqalu atau fi qalbihi, orang yang seperti ini, man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman, di dalam hatinya ada iman meskipun hanya sebesar debu, ada iman meskipun hanya sebesar debu, maka tidak akan abadi di dalam neraka. Nah, kalau yang abadi di dalam neraka itu banyaknya ayat yang mengungkap banyak ayatnya yang mengungkap demikian, banyak yang mengungkap atau Allah menyebut-nyebut ada gitunya, ada orang yang masuk neraka dan abadi, yaitu orang-orang kafir.
Kan ini diantaranya yang saya ingat karena ini termasuk di surat-surat pendek nih ya. Itu di surat Al-Bayyinah. Ya, Al-Bayyinah surat ayat ke-6. Nah, sebentar nih ya. Ini diantaranya karena banyak nih ayat yang seperti ini. Al-Bayyinah surat ke-98 ini ayat ke-6 nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Nah, sebutan tersebut, jadi orang kafir itu orang siapa? Orang yang seperti apa gitu ya, orang kafir. Orang kafir itu Allah menyebut allazina kafaru, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak beriman. Sama sekali tidak ada iman di dalam dirinya. Yang seperti apa, yang bagaimana? Yaitu yang seperti ini nih. Allah itu menurunkan agama Islam. Allah menurunkan agama Islam. Nah, orang kafir ini adalah orang yang tidak mau menerima agama Islam yang Allah turunkan. Disebutnya mereka itu kafir itu artinya mereka ini menolak. Mereka ini menolak, mengingkari agama Islam yang Allah turunkan. Sehingga mereka tidak menganut agama Islam. Nah, itu yang dimaksud orang kafir. Kalau orang yang Allah menurunkan Islam, mereka menerima agama Islam itu, nanti soal bagaimana dia meyakininya, bagaimana dia mengamalkannya, katakanlah itu masalah berikut. Yang pertama adalah menerima, di mana hal yang paling mendasar gitulahnya dari agama Islam itu sama sebetulnya seperti pada agama-agama yang Allah turunkan sebelumnya. Semua agama yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi, katakanlah dari nabi sejak awal sampai nabi yang terakhir, hal yang paling mendasarnya adalah manusia itu wajib mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau seseorang di dalam hatinya itu ada keyakinan seperti itu, yakin, percaya, yakin tidak ada Tuhan selain Allah, nah itulah iman sebesar debu. Hanya percaya itu saja, adapun soal amalnya nggak mengikuti, tidak mengamalkan. Dia percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau orang kafir ini, agama Islam yang Allah turunkan oleh mereka itu ditolak. Kenapa? Mereka tidak percaya, tidak mempercayai, sehingga mereka menolak, mengingkari agama Islam yang Allah turunkan. Nah, itulah yang Allah sebut dengan orang kafir. Nah, ini ya, ayat ini diantaranya, innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik ahlul kitab ataupun musyrikin. Jadi Allahnya, ini ayatnya artinya Allah nih. Allah membagi dua secara garis besar. Secara garis besar Allah membagi dua orang kafir itu, ada ahlul kitab. Ini khusus ahlul kitab itu sebutan dari Allah untuk Yahudi dan Nasrani. Mereka kafir. Karena mereka kan menolak tidak ada Tuhan selain Allah. Menurut mereka ada Tuhan yang lain. Ini Yahudi dan Nasrani. Kemudian Allah menyebut satu kelompok lagi, yaitu musyrikin. Nah, di mana musyrikin ini apapun lah, mereka tidak menerima Islam, mereka tidak beragama Islam selain dari ahlul kitab, selain Yahudi dan Nasrani, apapun nama agamanya. Kalau hari ini kan agama yang dibuat, diciptakan oleh manusia itu ribuan. Hari ini agama sangat banyak di dunia ini.
Tetap saja menurut Allah secara garis besar hanya ada dua kelompok kafir, ahlul kitab, musyrikin. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir itu fi nari jahannam, mereka itu pasti masuk neraka jahanam, khalidina fiha, dan mereka itu abadi di sana, fiha, abadi di sana di neraka jahanam. Artinya mereka itu tidak akan pernah keluar dari neraka jahanam, khalidina fiha, abadilah mereka di sana. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ulaika hum syarrul bariyahnya orang-orang kafir itu seburuk-buruk makhluk. Dengan ya silahkanlah bandingkan, kita menyebut makhluk apapun, inilah yang terburuk. Kalau ada makhluk yang buruk, yang jelek, yang bagaimana gitu, ini yang paling buruk, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang menolak agama Islam yang Allah turunkan. Nah, Allah ini diantaranya salah satu ayat yang menerangkan demikian, mereka itu pasti masuk neraka dan abadi. Nah, sementara hadis ini sekali lagi ini ya, jadi diproses berarti kan ya, diproses, ada prosesnya. Bagaimana manusia itu kemudian masuk masuk surga, masuk neraka, ada prosesnya. Nah, setelah proses ini selesai, artinya yang seharusnya masuk surga sudah masuk surga. Kemudian yang seharusnya masuk neraka sudah masuk neraka. Dan hiduplah mereka gitu kan, yang masuk surga ya hiduplah mereka di surga dengan segala kenikmatannya, dengan segala kenyamanannya gitu ya di dalam surga. Nah, kemudian yang masuk neraka, masuklah mereka ke dalam neraka dengan segala penderitaannya, kepedihannya, kesedihannya, rasa sakitnya, karena di neraka itu memang disiksa. Bukan untuk tujuan lain Allah memasukkan manusia ke neraka untuk disiksa. Nah, proses ini sudah dilewati, berarti iza dakhala ahlul jannati al jannah wa ahlun nari an-nar. Apabila orang yang memang seharusnya masuk surga sudah dimasukkan ke surga, sudah masuk surga, dan yang harus masuk neraka itu sudah masuk neraka, selesailah proses ini. Dan manusia itu tadinya berarti manusia itu yang harus masuk surga sudah masuk surga, ya berada di surga. Yang memang harus masuk neraka sudah dimasukkan ke neraka. Nah, kemudian entah berapa lama ini ya, entah berapa lama orang yang ini saja mungkinnya sebutannya ya. Kalau yang paling lama gitu kan, orang yang paling lama di luar yang abadi berarti yang dimaksud nih ya. Orang penghuni neraka paling lama itu adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu. Akhirnya kan keluar juga itu dari dalam neraka. Ini paling lama, paling lamanya itu berapa lama? Kalau saya pikir hampir abadi, gitulah, hampir abadi di nerakanya. Nah, orang yang paling sebentar berarti lahnya orang yang paling sebentar, karena kan disiksa di dalam neraka kan disesuaikan, pasti disesuaikan, karena Allah itu kan tidak zalim. Masa orang yang dosanya sedikit dengan orang yang dosanya banyak hukumannya sama kan mustahil. Artinya beragamlah orang-orang yang disiksa di neraka itu, dari yang paling sebentar di dalam neraka hingga yang paling lama. Dan kelompok khusus yang abadi. Nah, kalau itu yang abadi, itulah mukimin neraka. Nah, mereka yang tidak abadi ini beragam, dari yang paling sebentar hingga yang paling lama. Selama ininya yang saya temukan itu hadis yang seperti ini. Ini
orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka. Nah, orang pertama yang mana, yang seperti apa? Saya belum menemukan. Artinya yang paling sebentar di neraka itu berapa lama gitunya belum. Tapi kita bisa berasumsi, anggaplah kita bisa berasumsi seperti ini. Misalnya dari hadis ini satu hari di dalam neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di dalam neraka itu dimensi waktunya beda. Ternyata satu hari di dalam neraka itu sama dengan 1000 tahun di sini di dunia. Ya bayangkanlah 1000 tahun di sini seperti apa. 1 abad saja lama gitu kan, 1 abad, 2 abad, 3 abad, 10 abad, 1000 tahun. Sehari cenah sakit teh disiksa di dalam neraka. Ada gak orang yang masuk neraka dan di nerakanya hanya 2-3 hari? Gak ada. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Di surat ini surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat berapa? 18 itu kalau nggak salah. Itu yang menerangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka kan tadi di ayat Al-Bayyinah Allah menyebut mereka kafir kan. Mereka itu pinari jahannam khalidina fiha. Nah ini nih benar nih ayat 18 yang isinya kurang lebih seperti ini ya. Saya baca terjemahnya nih. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan hamba-hambanya yang paling dicintainya. Pengakuan mereka nih. Ini perkataan mereka yang dimuat oleh Allah nih, dikutip. Allah tahu kan mereka mengatakan demikian. Dikutip nih disimpan nih di ayat ini nih. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan hamba-hambanya yang paling dicintainya. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, mengapa Allah menyiksa kalian? Ya, mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Ya, tidak sekali-kali kamu adalah manusia biasa sama dengan yang lain, maksudnya di antara manusia-manusia yang diciptakan Allah. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Ini perkataan ini nih yang saya maksudkan itu, yang ini nih. Orang-orang Yahudi itu mengatakan demikiannya barusan di surat Al-Maidah ayat 18. Ini ada yang mana ayatnya saya lupa lagi yang mengatakan seperti ini. Kalaupun kami masuk neraka paling hanya beberapa hari. Kita kan makhluk yang paling dicintai Allah. Kalaupun Allah marah kepada kita, ya Allah mungkin wajar kalau Allah marah menghukum, tapi gak akan lama. Paling hanya 2-3 hari. Ini tuh ada ayat yang demikian ya, saya lupa lagi nya. Saya ingatnya ayat 18 barusan. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan demikian lah itu ya, bahwa kami ini kalaupun masuk neraka paling hanya 2-3 hari. Sama kemudian dibantah oleh Allah. Nah, ketika orang Yahudi mengatakan demikian, tadinya Rasulullah SAW kemudian menyabdakan bahwa satu hari di dalam neraka itu sama dengan 1000 tahun di bumi. Nah, itu setelah Rasulullah menyabdakan demikian, itu setelah Rasulullah mendengar itunya orang-orang Yahudi mengatakan demikian. Masuk neraka juga paling 2-3 hari. Emang satu hari di sana seperti apa? Satu lah gitunya. Ini hanya asumsinya, kalau meskipun tadi yang masuk yang penghuni terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka yaitu orang yang hanya punya iman sebesar debu, kan juga tidak disebutkan berapa lama sih sebetulnya, seberapa lama. Ya, hampir abadi lah gitu. Karena di dalam hatinya itu persis orang kafir hanya terselip ada iman sebesar debu. Kalau orang kafir kan tidak ada iman sama sekali. Kalau yang ini abadi berarti yang ini hampir abadi lah, anggap
amat sangat lama berarti di dalam nerakanya. Nah, yang paling sebentar seperti apa? Satu lagi ini sebagai dasarnya, ini karena keterangan berapa lama itu sekian hari kah, sekian bulan kah, sekian tahun, nggak ada sebetulnya ya. Jadi kita mengambil asumsinya dari kalau disebut sebentar ya satu harinya saja sama dengan 1000 tahun. Kemudian satu lagi hadis ini nih yang menerangkan ketika Rasulullah SAW itu kalau nggak salah ini dalam suatu peperangan atau kan itu saya lupa lagi ya. Rasulullah itu istirahat di bawah sebatang pohon. Ya, beliau istirahat di bawah sebatang pohon. Saat itu di antara sahabat yang menemani Rasulullah itu Abu Hurairah. Nah, saat itu ada buah dari pohon tersebut yang jatuh. Nah, melihat hal tersebut, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, berapa lama waktu yang diperlukan? Buah tersebut jatuh. Artinya sejak lepas gitunya dari tangkainya hingga mencapai tanah itunya proses jatuhnya itu berapa lama waktu yang diperlukan? Ya, berapa lama itunya waktu yang diperlukan itu jatuhnya buah tersebut hingga mencapai tanah. Nah, paling hitungan detik kan. Emang pohon itu berapa meter? Kalau dari ketinggian 3 meter, mungkinnya 5 meter gitulah. Berapa lama mencapai ke tanah? Hitungan detik kan, masa semenit? Hitungan detik. Nah, melihat kejadian tersebut, Rasulullah bertanya demikian. Ternyata maksud Rasulullah SAW itu mau menerangkan kalau buah tersebut jatuh hingga mencapai tanah itu hanya hitungan detik. Tapi kalau kita ini melemparkan sebuah batu ke dalam neraka 70 tahun baru sampai ke dasarnya. 70 tahunnya baru sampai ke dasarnya. Jadi berapa dalam itu jurang neraka, itu bentuknya jurang gitunya, semakin dalam itu siksaan di dalam neraka itu yang paling berat itu yang paling dalam, sampai disebutkan di kerak neraka fidarkil asfal kalau di dalam Al-Quran. Nah, asumsinya seperti ini dari hadis tadi, kalau seseorang dilemparkan ke dalam neraka berapa lama waktu untuk sampai ke dalam neraka? 70 tahun, anggaplah demikian. Ngoleanglah 70 tahun, can disiksa ia menuju nerakanya dalam waktu 70 tahun. Kira-kira di dalam nerakanya disiksa berapa lama? Mustahil. Ini asumsinya, ini logika lah. Kalau dilemparkan ke dalam neraka itu untuk sampai ke dalam neraka itu selama 70 tahun, masa disiksanya hanya seminggu? Atau kalau di jalan, kalau di jalan di nerakanya cuma seminggu, di jalan 70 tahun. Ya, ini asumsinya, ini logika. Jauh lebih lama berarti dari 70 tahun. Apalagi kalau 70 tahunnya itu 70 tahun neraka yang satu harinya sama dengan 1000 tahun. Yang paling sebentar berapa lama? Masa cuma seminggu, sebulan, di jalannya aja 70 tahun? Pasti sangat untuk ukurannya, baik untuk ukuran sekarang, apalagi kalau diukur dengan waktu dunia kan. Satu hari di neraka 1000 tahun sebetulnya. Coba kita hidup 1000 tahun di dunia, nah itu satu hari di neraka. Lalu di jalan, arti sebutnya dilemparkan itu terus, begitu dilemparkan itu kan jatuh itu ke bawah terus menuju neraka tempatnya disiksa. Nah, proses kejatuhannya ini selama 70 tahun. Mustahil di nerakanya cuma sebulan, setahun. Di jalannya saja 70 tahun.
sangat-sangat lama berartilahnya, bahkan untuk orang yang kita sebutkan orang yang paling sebentar itu disiksa di dalam neraka berapa lama, sangat lama berarti. Nah kembali ke sini nih, ini ya yang Allah menyebutkan ini, karena ini di hadis ini Allah berfirman, artinya ini Allahnya yang menyebutkan gitu, Allah yang mengatakan apabila penghuni surga sudah masuk surga, apabila penghuni neraka sudah masuk neraka, anggaplah ini proses hisab berarti sudah selesai. Yang hasilnya seperti ini, yang harusnya masuk surga sudah masuk surga, hiduplah mereka di surga. Yang harus masuk neraka sudah dimasukkan neraka dan hiduplah mereka di dalam neraka. Nah, kemudian berarti ini ya kemudian Allah berfirman, man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Allah berfirman, barang siapa di dalam hatinya itu ada sebesar debu saja yang namanya iman, fa akhrijuhu, Allah memerintahkan keluarkan mereka. Nah, kan keluarkan mereka ini bukan artinya begitu masuk langsung dikeluarkan. Keluarkan mereka setelah atau pada waktunya, setelah mereka mendapatkan siksaan di dalam neraka sesuai dengan dosanya. Inilah orang yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka. Jadi garis besarnya sebetulnya hadis ini ya, garis besarnya hadis ini menerangkan yang Allah nyatakan masuk neraka dan abadi itu adalah mereka yang sama sekali tidak beriman. Satu berarti tanya yang seperti di ayat Al-Bayyinah tadinya, innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, abadi mereka di sana. Mereka itu yang tidak beriman sama sekali. Dan kaitannya dengan hadis yang kemarin tentang syafaat, di dalam ini, kalau ini pendek sih hadisnya ya, hadis yang cukup panjang ya, yang menerangkan tentang syafaat, di mana nanti digambarkan orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang beriman nih, mereka mencari syafaat. Datang kepada Nabi Adam mengatakan, aku tidak bisa karena dulu aku pernah melanggar. Kemudian Nabi Adam mengarahkan, sana datangi Nabi Nuh. Ketika datang kepada Nabi Nuh mengatakan hal yang sama, aku tidak bisa memberi syafaat karena dulu aku pernah melanggar. Nah, teruslah gitunya dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa, dari Nabi Musa ke Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan hal yang sama, aku tidak bisa. Lalu Nabi Isa mengarahkan kepada, datanglah kepada Muhammad, kepada Rasulullah SAW. Dialah satu-satunya manusia yang tidak pernah melanggar, tidak punya dosa sama sekali. Nah, kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada Allah, minta izinnya Rasulullah itu minta izin kepada Allah, minta izin untuk memberi syafaat, oleh Allah diizinkan, ya silahkan. Nah, kemudian Rasulullah pergi bagikan syafaat. Ternyata sampai syafaatnya ini habis masih ada yang belum kebagian, masih banyak yang minta, katakanlahnya masih banyak yang minta karena belum kebagian. Kemudian Rasulullah datang lagi menghadap kepada Allah, minta izin untuk yang kedua kalinya. Oleh Allah diizinkan lagi, bagikan lagi, masih ada yang belum kebagian. Yang belum kebagian mereka juga minta, mereka juga menuntut untuk mendapatkan syafaat. Rasulullah kemudian datang lagi menghadap kepada Allah, diizinkan lagi untuk yang ketiga kalinya. Kemudian Rasulullah pergi bagikan lagi syafaatnya, semuanya kebagian, kecuali Rasulullah menyebutnya illa man habasahul Quran,
kecuali orang yang oleh Al-Quran dinyatakan abadi di dalam neraka, itu nggak ada syafaat bagi mereka. Nah, termasuk ini nih yang mendapat syafaat itu orang yang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka itu adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu. Itu juga dapat syafaat. Andai tidak dapat syafaat pun dia pasti keluar dari dalam neraka karena dia tidak termasuk yang abadi. Karena dia punya iman dia punya iman gitunya yang hanya sebesar debu, itu yang menyelamatkannya sehingga dia tidak abadi. Tapi dia bisa keluar lebih cepat karena dapat syafaat dari Rasulullah. Berapa lama lebih cepat nanti nyatin hampir abadi itu 2 jam lah. Kan sakit juga kebagian cek Nabi itu 2 jam di neraka dari puh merukan. Jadi jangan diasumsikan bahwa yang disebut mendapat syafaat dari Nabi itu yang harusnya masuk neraka tidak jadi. Nah, jangan diasumsikan demikian. Ini nih orang yang seperti ini pun dapat syafaat. Nah, hadis tentang syafaat itu cukup panjang. Yang tadi demikian lahnya sampai 3 kali Rasulullah membagikan syafaat, baru semuanya kebagian. Kecuali kan yang memang diharamkan sebut oleh Allah, diharamkan tidak boleh, kecuali orang yang dinyatakan oleh Allah abadi di nerakanya, nggak ada syafaat bagi mereka. Nah, kalau ini kan tidak abadi, dengan iman sebesar debunya itu dia tidak abadi, dia makan. Nah, di sini kan cobanya kita lihat lagi hadisnya kan. Allah berfirman, barang siapa di dalam hatinya terdapat iman meskipun hanya sebesar debu meskipun atau sekecil apapun lah itu ya. Barang siapa yang di dalam hatinya ada iman sekecil apapun, Allah memerintahkan fa akhrijuhu, keluarkan dia. Ya, keluarkan orang itu. Nah, lanjutannya ya, fayakhrujuna jama di banyak, ternyata bukan hanya satu nih ya. Orang yang hanya punya iman sebesar debu itu bukan hanya satu orang, satu golongan, satu kelompok orang yang seperti ini. Bisa jadi yang paling banyak malah yang seperti ini ya. Bisa jadi malah yang paling banyak yang seperti ini, orang yang hanya punya iman sebesar debu. Pada akhirnya Allah memerintahkan keluarkan mereka. Fayakhrujuna, kemudian mereka keluar dari dalam neraka. Qadim tuhisu wa aduhumama, mereka itu sudah gosong yang menjadi abu. Fayulqauna fin nahril hayat, kemudian dimasukkanlah ke nahrul hayat. Nah, ini tempat bersih-bersih karena ketika keluar dari neraka itu kan kotor, gosong. Tutung di mana yang duduk tetutung di dunia gini duduk mah tutung, kok di akhirat apalagi di dalam neraka. Nah, setelah dimasukkan ke nahrul hayat, bersih-bersih, muncullah dari dalam sungai. Nahrul hayat artinya sungai kehidupan. Itu terjemah nahrul hayatnya artinya sungai kehidupan. Nah, juga sebentar seperti ini nih ya. Kalau di surat Al-Lail itu kan ada ayat yang menerangkan mereka yang masuk neraka itu kan la yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalam neraka itu la yamutuna fiha wa la yahya. Mereka itu tidak mati juga tidak hidup. Seperti itulah kondisi di dalam neraka. Selama di dalam neraka itu demikian. Nah, ini orang-orang yang tidak abadi di neraka, artinya kan ada batas akhir batas akhir dia berada di dalam neraka. Nah, apabila sampai kepada waktunya sudah habis masa hukumannya, maka yang di dalam neraka itu akan mati.
selama masih di dalam neraka tidak mati, tidak hidup. Orang yang habis masa hukumannya di dalam neraka, begitu berakhir masa siksaannya, masa hukumannya di neraka, maka dia akan mati. Nah, Allah memerintahkan di sini karena orang itu mati, ada di dalam neraka, orang itu mati, dia nggak bisa keluar, berarti kan orang mati masih bisa gerak. Maka Allah memerintahkan fa akhrijuhu, keluarkan orang itu, dikeluarkanlah. Oleh siapa nih yang mengeluarkannya? Ternyata yang mengeluarkannya itu adalah bisa saudaranya, bisa kawannya yang ada di dalam surga. Allah memerintahkan keluarkan orang itu, dibawalah itu dari dalam neraka, keluar dari dalam neraka. Sebelum masuk surga harus bersih-bersih dulu, nggak boleh ada kotoran terbawa ke masuk surga. Surga itu tempat bersih, segala-galanya bersih, fisiknya gitu ya, fisiknya, hatinya, ruh orang atau manusia penghuni surga itu bersih. Sehingga kan ucapan penghuni surga itu la tasma'u fiha laghiyah, tidak ada omongan yang tidak mengenakan. Tidak ada lagi ucapan yang tidak mengenakan. Tidak akan ada sebutannya ucapan-ucapan yang sebutannya yang miring, yang apalagi yang kasar itu malah ya. Ini ada hadis yang seperti ini kan ya. Penghuni surga itu ukuran badannya seperti atau seukuran atau sama dengan ukuran manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Kemudian wajahnya itu setampan manusia paling tampan Nabi Yusuf, dan ucapannya seperti orang atau manusia yang kalau bicara itu yang paling baik, yaitu Rasulullah. Ya, karena Rasulullah itu tidak pernah kalau berkata itu yang jelek, menyakiti orang, tidak mengenakan, Rasulullah nggak pernah. Artinya tutur kata Rasulullah itulah yang menjadi standar nantinya penghuni surga semuanya kalau bicara seperti Rasulullah lah. Nah, tidak boleh ada yang kotor. Begitu keluar dari dalam neraka kan badannya saja kotor, gosong setelah disiksa di dalam neraka, maka dimasukkanlah ke Nahrul Hayat. Di sana tempat bersih-bersih. Kan waktu dikeluarkan juga dalam keadaan mati. Ya, waktu dikeluarkan ini kan dalam keadaan mati ini ya. Selama disiksa di dalam neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati juga bukan hidup. Begitu habis masa hukumannya, penghuni neraka itu akan mati. Orang mati kan tidak bisa bergerak, apalagi untuk keluar dari dalam neraka. Maka di sini Allah memerintahkan fa akhrijuhu, keluarkanlah oleh kalian, karena dia tidak bisa keluar sendiri. Diambillah dari dalam neraka, kemudian dimasukkan ke ini sebutannya Nahrul Hayat. Fayul kauna fi nahril hayat, yang dimasukkanlah ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Benar, ternyata dimasukkan ke Nahrul Hayat, orang itu hidup. Mandi sendiri ya, kan itu nama mandi sendiri di Nahrul Hayat. Waktu keluar dari dalam neraka, iya dikeluarkan, nggak bisa keluar sendiri. Tapi begitu dimasukkan ke Nahrul Hayat, orang itu hidup. Ini Nahrul Hayat nih, ini sungai kehidupan. Yang mati, yang dikeluarkan dari dalam neraka dalam keadaan mati, masukkan ke Nahrul Hayat, dia hidup. Kemudian dia bersih-bersih, katakanlahnya dia mandi, ini kan sungai, dia mandi bersih-bersih. Nah, begitu muncul
keluar sudah kinclong pokoknya mah, sudah dalam keadaan bersih, baru boleh masuk surga. Coba kalau begitu keluar dari dalam neraka nyatutung hidung, ya pan hidung itu nutung teh hidung. Coba hidung yang asup ke surga, itu mah bisa bersih. Nah, ini tempat bersih-bersihnya itu Nahrul Hayat. Ya, setelah dikeluarkan dari dalam neraka itu dimasukkan ke Nahrul Hayat. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, maka begitu keluar dari Nahrul Hayat itu fayan butuna, keluarlah, muncullah dari Nahrul Hayat itu kama tanbutul hibbatu fi hamilisail. Nah, ini seperti tunas gitu yang baru keluar dari dalam biji. Tunas dari pohon gitu kan, biji kalau makanya tadinya kalau kita bayangkan biji rambutan biji durian apabila biji itu kemudian mengeluarkan tunas, nah begitu muncul pertama kali warnanya itu putih kekuningan dan bersih, mengkilat gitunya. Ini tunas yang keluar itu mengkilat. Ini menggambarkan ini maksudnya menggambarkan setelah dimasukkan ke Nahrul Hayat itu yang pertama dari dalam keadaan mati, waktu makanya di sini disebutnya dilemparkan, fayul kauna teh dilemparkan lah gitu ke dalam. Ini asli terjemahnya fayul kauna mah dibalangkeun dilemparkan lah. Ini kan bangkai, kan jasad. Ini jasad orang yang mati di dalam neraka, dikeluarkan dari dalam neraka itu dalam keadaan mati, melangkut, dilemparkanlah ke Nahrul Hayat. Begitu dimasukkan, dia hidup, kemudian bersih-bersih, dia akan mandi itu di sana, bersih-bersih. Nah, begitu atau setelah bersih, muncullah dari dalam sungai tersebut, muncullah dari dalam sungai. Ini kan logikanya berarti begitu dilemparkan dia tenggelam. Begitu dilemparkan itu dia tenggelam. Dia hidup. Nah, kemudian dia membersihkan dirinya. Muncullah itunya dari dalam sungai itu. Mungkin kepalanya dulunya kita bayangkan. Muncullah itu dari dalam sungai itu. Nah, seperti apa? Bersih, benar-benar bersih. Nah, Rasulullah SAW menggambarkan kama tanbutul hibbatu fi hamilisail. Nah, seperti munculnya gitunya tunas dari benih, munculnya tunas gitu dari dalam benih tumbuh-tumbuhan. Di sini tidak ada ada nih. Wa qala Nabi SAW alam tarau annaha tanbutus safra'a wal tawiyatan. Nah, ini diterangkan nih. Lanjutannya hadisnya nih wa qala Nabi SAW, Nabi bersabda, alam tarau, tidakkah kalian perhatikan, annaha tanbutu safra'a multawiyatan. Ini nih yang saya katakan barusan, bahwa muncul dari dalam Nahrul Hayat itu. Nah, Rasulullah menganalogikannya seperti ini. Tidakkah kalian perhatikan tunas yang muncul dari dalam benih itu safra'a multawiyatan, kuning sihnya terjemah aslinya berwarna kuning, multawiyatan teh mengkilat. Ini menunjukkan benar-benar bersih, tidak ada lagi kotoran gitunya di badannya sekecil apapun. Nah, karenanya yang masuk surga itu harus bersih. Yang masuk surga itu harus bersihnya, bersih segala-galanya, bersih badannya, bersih juga ruhnya, bersih juga hatinya. Selama ada kotoran apapun bentuknya, belum boleh masuk surga. Kalau ini kan ruh sebetulnya
ruhnya sudah bersih. Karena kan dosa itu nempelnya itu di ruh, dosa itu mengotori ruh. Yang ini nih hadisnya, iza aznabal abdu zanban nukitat fi qalbihi naktatun sauda. Apabila seseorang berbuat dosa, maka di dalam hatinya gitu atau ruhnya gitu ya, bagian yang nampak pada diri manusia itu sering disebut ininya hati, ruh. Nah, maka di dalam hatinya atau apabila seorang berbuat dosa, maka di hatinya itu akan diberi satu titik hitam. Apabila segera menghentikan itunya, segera bertobat, maka Allah akan membersihkan titik hitam tersebut dan hatinya itu akan kembali bersih mengkilat. Tapi apabila bukannya bertobat malah lakukan lagi, beri lagi satu titik hitam, melakukan dosa lagi, beri lagi. Apabila terus menerus berbuat dosa, maka hati manusia itu akan menjadi hitam. Itu kan karena setiap kali berbuat dosa diberi titik hitam, maka hatinya itu akan berwarna hitam seluruhnya. Apabila sudah seperti ini, maka hati manusia itu akan keras. Ya, hati manusia itu akan kerasnya. Nah, ini kalau hati manusia itu sudah keras, itu Al-Quran menyebutkan dia lebih keras dari batu. Dia lebih keras dari batu cadas lah. Kalau Al-Quran menggambarkan sekeras apapun batu, masih ada saja celah untuk air mengalir. Tapi hati manusia kalau sudah keras, nggak ada celah untuk hidayah masuk. Hitam itunya, ini hitam nih, kotor berarti. Ini hatinya itu hitam kotor, dimasukkanlah ke dalam neraka. Nah, disiksa di neraka itu, maka sedikit demi sedikit maka lepaslah kotoran-kotorannya. Kalau orang kafir yang abadi artinya tidak akan pernah bersih sampai abadi, kotor selama-lamanya sehingga tidak boleh masuk surga. Kalau yang tidak kafir, inilah yang paling rendah, yang paling jelek dari yang tidak abadi di dalam neraka, yaitu yang hanya memiliki iman sebesar debu. Inilah yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka. Pada akhirnya akan bersih juga, hanya prosesnya memakan waktu yang tadilah amat sangat lama, bahkan hampir abadi di dalam nerakanya. Pada akhirnya akan seperti ini itunya yang dialaminya. Seperti diawalinya dengan apabila masa hukumannya habis di dalam neraka, maka dia akan mati. Maka di hadis ini Allah memerintahkan, keluarkan orang itu, dibawalah, dikeluarkan dari dalam neraka, kemudian dimasukkan ke Nahrul Hayat, dari mati dimasukkan ke Nahrul Hayat, kemudian hidup. Lalu bersih-bersih di Nahrul Hayat tersebut, yang kemudian muncullah dari Nahrul Hayat itu dalam keadaan bersih. Dalam keadaan bersih seperti yang ini, yang tadi Rasulullah gambarkannya, alam tarau annaha nabatat safra'a multawiyatan. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana tunas yang muncul dari dalam biji atau benih? Seperti itu kurang lebih lah Rasulullah menggambarkan, berwarna putih kekuningan, bersih mengkilat. Barulah boleh masuk surga. Kalau untuk ini yang terakhirnya, ini yang terakhir nih yang dikeluarkan dari dalam neraka. Ada hadis lain, ternyata proses masuknya juga melalui jalan panjang dan berliku. Tidak semudah, tidak semudah yang masuk surga tanpa hisab. Sangat dimudahkan masuk surganya. Orang ini kemudian mengalami, pada akhirnya akan masuk surga juga. Ada beberapa hadis tuh proses orang, bagaimana orang ini masuk surga.
Di antaranya yang ini nih ya, orang ini kemudian diperintahkan oleh Allah, ayo kamu sana masuk surga. Orang ini bersegera gitu ingin masuk surga. Tengah jalan dia ini tertegun gitu ya. Dia tertegun, apa iya surga itu masih ada buat saya? Karena dia menyadari saya orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka. Apa iya itu masih ada tempat untuk saya di dalam surga? Balik lagi dia menemui Allah, dia menanyakan, benar Allah apa masih ada? Saya diperintah masuk ke surga, emang masih ada tempat buat saya? Ada mana dan balik deui sugan geus asup di mana sugan geus aya di surga ngadon balik deui ka dieu. Iya, minta kepastian, ada enggak tempat bagi saya di surga? Ada. Ya ayo sana buru-buru, dia lari. Tengah jalan dia tertegun lagi. Iya gitu masih ada, balik lagi kepada sampai 3 kali gitu. Sampai 3 kali dia menanyakan kepada Allah, benar nggak masih ada di tempat di surga buat saya? Eta kadang balik di kadieu cek Allah teh ari maneh saya teh hayang teh ka surga teh. Enggak usah lamun moal mah nya lari lah itu dia, kemudian akhirnya masuk surga. Yang kemudian kan disambut oleh 2 bidadari, dan jatah nangan 2 anu ieu mah. Disambutlah oleh 2 bidadari dengan mengatakan, "Ari akang ka mana wae?" Ari akang ka mana wae atuh? Ieu tingali nepikeun ka bidadari geus nepikeun ka janggotan eta nungguan sebulukan. Nah itulah pada akhirnya masuk surga. Nah berarti semua yang masuk surga benar-benar sudah masuk surga, nggak akan ada lagi, tidak akan ada lagi yang akan dikeluarkan dari dalam neraka. Maka neraka ini kemudian ditutup, dipresto. Yang berarti kan yang tersisa di dalam neraka itu hanya yang abadi, ditutuplah neraka karena nggak akan ada lagi yang dikeluarkan dari dalam neraka. Semakin frustasi, semakin sakitlah mereka merasakan siksaan di dalam neraka karena mereka tahu tidak ada jalan keluar. Nerakanya sudah ditutup untuk mereka yang abadinya. Setelah ini nih si ieu tah ngalirakeun teh. Imana geus sagede kabul atuh dina hate teh naon wae atuh. Ka mana wae atuh naon wae di dunia teh. Hidup di dunia hanya dengan iman sebesar debu, kira-kira amalnya seperti apa? Kan bisa kita bayangkan demikian kan. Yang hanya punya iman sebesar debu, kira-kira amalnya seperti apa? Kalau boleh kita sebutkan, sebetulnya kan hampir 100% seperti kafir. Hanya terselip tak iman sebesar debu, hanya dia ini ada pengakuan gitu di dalam dirinya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya itulah yang dia miliki sehingga dia tidak abadi di neraka. Makanya dia paling lama dari semua penghuni neraka yang dikeluarkan dari dalam neraka. Dan yang paling sebentar juga tadinya dengan asumsi demikian dilemparkan ke dalam neraka, baru sampai ke neraka itu selama 70 tahun. Masa sih disiksa di nerakanya 2 minggu? Aneh. Mustahil lah gitunya. Masa di nerakanya cuma 2 bulan, 6 bulan, setahun. Di jalannya saja 70 tahun. Jadi jalan itu sejak dilemparkan sampai masuk ke neraka 70 tahun. Masa di nerakanya kurang katakanlah dari 70 tahun. Apalagi seperti orang Yahudi mengatakan, Yahudi dan Nasrani mengatakan, masuk neraka juga paling 2-3 hari lah, paling beberapa hari. Rawosnya itu saya ini lupa lagi ayatnya ada ayat yang menyatakan demikian itu. Mereka mengatakan kalaupun kami masuk neraka paling hanya 2-3 hari. Nah, padahal di jalannya saja untuk saat dilemparkan dari bibir jurang neraka hingga sampai ke neraka tempat disiksanya itu 70 tahun waktunya. Yang paling sebentar kan asumsinya pasti lebih lama dari 70 tahun.
Belum lagi Rasulullah menyebut 70 tahunnya 70 tahun mana? Bisa jadi 70 tahun akhirat, yaitu seharinya sama dengan 1000 tahun. Atau kalaupun 70 tahun di dunianya, coba 70 tahun. Itu menggambarkan sebetulnya ya, hadis itu menggambarkan ya betapa dalamnya neraka. Kalau buah jatuh dari pohon saja sampai ke tanah itu hitungan detik, ini 70 tahun. Sangat dalam berarti, makanya memang tidak mungkin ada yang bisa keluar dari dalam neraka. Kalau di dalam surat Al-Humazah itu yang di ujung ayat, di ujung surat di ayat terakhir kan, neraka itu fi amadim mumaddadah, benteng-bentengnya itu tinggi menjulang, bukan tinggi menjulang, ke dalam itulahnya, jurangnya itu sangat sangat dalam. Ada juga nih ayat yang menerangkan semua penghuni neraka itu pasti ingin keluar. Mereka semuanya berusaha untuk keluar. Anggaplah dia merayap itunya panjat tebing. Dia merayap gitu panjat tebing yang ada di neraka itu. Tidak lama juga dia akan jatuh lagi. Merayap lagi panjat tebing ingin keluar dari dalam neraka, jatuh lagi. Belum lagi penjaganya emang akan dibiarkan. Kalau ada orang yang berusaha keluar pasti akan di apa mungkin di namun cek orang mau dijajak dipukul, jatuh lagi ke dalam neraka. Nah, ininya hadis yang ke-15-nya yang intinya nih, inilah orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka, itu pun dapat syafaat dari Nabi. Dapat potongan masa tahanan, tapi kan jangan berharap banyak potongannya, karena tadi Rasulullah memberi syafaat itu bukan hanya untuk 1-2 orang, untuk seluruh manusia, bahkan termasuk umat-umat terdahulu, karena syafaat itu hanya ada pada Rasulullah. Dan pasti mending mending seperti ini, berarti kan bisa masuk surga tanpa hisab. Itu tidak mengandalkan syafaat Rasulullah. Ya, ada 2 kelompok kan ya, orang yang masuk surga tanpa ke neraka dulu. Satu yang masuk surga tanpa hisab, yang kedua yang mendapatkan hisaban yang ringan. Ini kan karena amalnya, bukan karena syafaat. Mereka sudah bisa masuk surga tanpa bantuan orang lain, anggaplah demikiannya, tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan syafaat dari Nabi. Kan mending seperti ini sebetulnya kan, daripada berharap dapat syafaat dari Nabi. Karena orang yang mendapat syafaat dari Nabi itu di hadis yang lain kemarin sudah disebutkannya, yaitu mereka yang suka melakukan dosa-dosa besar, artinya ke neraka dulu. Seperti hadis yang 13 dan 14 yang kemarin, dengan redaksi akan keluar dari dalam neraka dengan syafaat. Tapi orang yang masuk surga tanpa hisab, nggak ada hadis yang menyebut itu karena syafaat. Ya, yang masuk surga tanpa hisab itu nggak ada yang disebut karena syafaat, nggak, karena amal mereka. Demikian juga orang yang mendapatkan hisaban yang ringan, ya kemarin-kemarin sudah kan yang disebut hisaban yang ringan teh, anggaplah dalam tanda kutip formalitas hisab lagi. Di hisab itu hanya dilihat catatan amalnya dan semua dosanya oleh Allah langsung diampuni. Prosesnya hanya demikian, hanya dilihat itulah, selesai berarti ke surga. Itu bukan karena syafaat, karena amalnya sendiri.